Terima kasih Anda sudah klik di channel ini. Sentro Leste terdiri dari beberapa perbahasan seperti berita, sejarah, musik, misteri, teknologi, wisata, serta fakta peristiwa lainnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe saat ini juga agar Anda tetap mendapatkan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya dari Sentro Leste. Yang dilakukan lewat jalan referendum, karena itu satu-satunya jalan yang logis jikalau dunia internasional tahu tentang hal itu dan disponsor langsung oleh PBB. Sanana bermimpi tentang referendum itu sebenarnya berdurasi selama 17 tahun baru mimpi itu bisa terwujud karena pada tahun 1983 ketika itu Sanana melakukan strategis yang cemerlang, yakni membuat kontak damai yang berlangsung selama beberapa bulan. Kala itu Sanana dengan pasukannya langsung berunding bersama Komandan TNI, Kolonel Purwanto, tepatnya di Larikutu. Perundingan itu terjadi beberapa kali sehingga di meja perundingan Sanana menyerahkan sejumlah dokumen yang berisi tentang politik referendum yang harus dilibatkan kedua negara, antara lain Portugal yang selaku bekas potensi administrasi dan Indonesia yang selaku potensi penghuni. Meskipun kala itu TNI menjanjikan hal-hal yang manis, guna Sanana sama pasukan Valintilnya harus menyerah dan segera selesaikan masalah Timur-Timur. Janji dengan iming-iming pun dilontarkan dari tubuh TNI kepada Sanana dan pasukannya, mulai dari menawarkan uang miliaran rupiah, jabatan jenderal, istana yang mewah, berkeliling dunia, bahkan menawarkan wanita cantik seperti dari kayangan yang memiliki bodi yang seksi dan paha yang putih. Tapi syaratnya Sanana harus menandatangani untuk menyetujui rakyat Timur-Timur jadi bagian dari NKRI. Tetapi itu semua tidak menggiurkan Sanana Gusmaon dengan pasukannya karena kontak damai yang melibatkan juga Gubernur Timur-Timur Mario Viegas Carrascalaon itu tidak berlangsung lama. Dengan kesempatan itu, Sanana justru sebaliknya merancang strategis untuk mengangkat bersenjatakan Hansip atau yang dikenal dengan Levantamento Armada. Levantamento Armada atau mengangkat bersenjatakan Hansip ini terjadi di mana-mana, sehingga membuat TNI kerepotan dan ketakutan karena beberapa tentara orang asli Timor Leste itu sendiri yang bekerja sama dengan Valintil dan mampu menghancurkan pos-pos TNI hingga merampas senjata-senjatanya guna mensupport pasukan pejuang kebebasan. Melalui Levantamento Armada itu, Valintil mampu merampas ratusan pucuk senjata, pakaian, dan makanan. Setelah kontak damai, Valintil lebih ganas karena memiliki senjata yang banyak dan jumlah pasukan pun menambah dengan beberapa militer yang keluar dari tentara Indonesia. Hal itu membuat Valintil merasa bangkit karena strategi baru dari Panglima Perang Valintil itu sasaran sehingga menewaskan ratusan TNI dan merampas banyak pucuk senjata sehingga 1987 setelah TNI merubah strategis gerakan perlawanan yang meredup pergerakan Valintil. Pada tahun 1987, demi politik kesatuan nasional itu benar-benar merangkul semua pihak. Maka Sanana juga melakukan despartidarisasi Valintil dari Fretilin, yang artinya Valintil menjadi pasukan nasional rakyat Timor Leste, bukan lagi hanya pasukan dari partai Fretilin, karena sebelumnya Valintil itu adalah pasukannya Fretilin. Atas karisma dan visi Sanana Gusmaon melakukan politik kesatuan nasional itu sendiri, dari pihak UDT dan APODT pun sedikit demi sedikit mulai simpati dengan pasukan perjuangan nasional. Hal itu berdurasi hingga beberapa tahun. Sanana pun merancang demonstrasi yang terjadi di Dili guna menyambut kedatangan anggota parlemen Portugis yang siap berkunjung ke Timor Leste. Demi dunia internasional tahu tentang masalah Timor Leste dan Indonesia. Demonstrasi itu menyebabkan tragedi yang dikenal dengan tragedi 12 November 1991 di Santa Cruz yang mengorbankan lebih dari 200 jiwa pejuang pemuda-pemudi Timor Leste.
Tragedi itu sendiri direkam langsung oleh seorang jurnalis barat yang bernama Max Stell. Rekaman video itu tayangannya muncul di stasiun TV internasional sehingga Indonesia pun kalah dalam politik internasionalnya yang selama belasan tahun menutup ke mata dunia internasional. Khususnya kampanye-kampanye dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, yang selalu menyampaikan di arena internasional bahwa Provinsi Timur Timur itu diberi otonomi spesial dengan hak-hak istimewa. Tetapi justru sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Atas kejadian 12 November itu, dunia internasional pun bersuara keras dan diberi tekanan politik yang tegas terhadap negara Indonesia, khususnya rezim Orde Baru yang melanggar hak asasi manusia yang fatal di negara Timor Leste. Berkelanjutan dari situasi itu hingga Sanana ditangkap pada tahun 1992 lalu dipenjarakan. Memang Sanana dipenjarakan selama 7 tahun di Indonesia, tetapi pemikiran politiknya tetap berjalan hingga tahun 1999. Mimpi untuk referendum itu benar-benar jadi kenyataan. Hal itu tak lepas dari dukungan beberapa pihak dari UDT, APODT, dan orang-orang independen yang kepengen merdeka. Selain itu, Sanana juga dapat dukungan besar dari beberapa solidaritas internasional, pejuang politik, diplomatik Timor Leste, dan komunitas internasional, pejuang klandestin, dan rakyat Timor Leste. Melalui politik kesatuan nasional itu sendiri, pada tahun 80-an di luar negeri, pemimpin diplomatik Abilio Araujo juga memulai politik konferensi nasionalis yang merangkum tokoh-tokoh UDT dan APODT guna mempersatukan ideologi dan keinginan untuk bisa mewujudkan referendum di Timur Timur. Alhasil dari dukungan semua pihak, baik dari Valintil di hutan, pejuang diplomatik, pejuang klandestin, pemuda-pemudi Timor Leste, dan rakyat Timor Leste, maka Timor Leste pun berhasil melepaskan diri dari NKRI melalui referendum yang diadakan pada 30 Agustus 1999. Perlu dicatat, hal yang menarik dan membuat dunia juga terheran-heran dengan Sanana Gusmaun adalah ketika beliau melakukan politik rekonsiliasi dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1999 hingga 2000-an. Dan secara diam-diam, Sanana juga memberi undangan khusus kepada Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri di acara restorasi kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. Dengan politik rekonsiliasi itu sendiri, Sanana tidak hanya memenangkan hati pemerintah Indonesia, tetapi juga memenangkan hati rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun rakyat Timor Leste dan Indonesia adalah orang tak berdosa yang sama-sama menjadi korban dari rezim Orde Baru. Kini kedua negara Timor Leste dan Indonesia hubungan bilateralnya seperti kakak dan adik. Hal itu berkat jasa besarnya Khairala Sanana Gusmaun dan pemerintah reformasi Indonesia yang bersedia merealisasikan politik rekonsiliasi itu. Demikianlah kisah tentang kecerdasan Sanana Gusmaun yang mampu memenangkan hati pemerintah dan rakyat Indonesia.